Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Dalam pembelajaran 2, kita akan belajar tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Adapun sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Serta 4. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ketuhanan dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. 1. Menerapkan tri kerukunan umat beragama secara konsekuen. Tri kerukunan umat beragama adalah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membiasakan saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kerukunan dalam kehidupan beragama. Sedangkan di dalam sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Serta 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dengan perilaku sebagai berikut. 1. Menghargai orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban. 2. Meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Sekarang saatnya kita beraktivitas. Kamu sudah mempelajari nilai-nilai dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, tulislah tindakanmu yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Tulis di buku tugasmu ya. Kemudian kumpulkan kepada gurumu untuk bahan penilaian. Sekarang kita akan menceritakan pengertian, jenis dan bahan pembuatan patung. Apakah patung itu? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung dibedakan menjadi 2 jenis, yakni patung relief dan patung lepas. Relief adalah patung yang tidak hanya berdiri sendiri, tetapi melekat pada dinding sehingga hanya dapat dinikmati dari arah depan saja. Sebaliknya, patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, ini adalah contoh relief dan contoh dari patung lepas.
Patung sendiri mempunyai banyak fungsi ya anak-anak. Apa fungsi patung? Mari kita lihat bersama-sama. Fungsi patung yang pertama adalah sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, patung juga bisa digunakan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, patung bisa dinikmati keindahan bentuknya. Patung dibuat dari berbagai macam bahan ya anak-anak. Apa saja bahan pembuat patung itu? Bahan pembuat patung itu sangat beragam, namun secara umum bahan pembuat patung dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah bahan lunak. Material pembuat patung berupa bahan lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya adalah plastisin, tanah liat, lilin, plywood, dan sabun. Nah, ini adalah contoh bahan lunak pembuat patung. Bahan berikutnya adalah bahan semi lunak. Material pembuat patung berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contohnya adalah kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang teksturnya tidak terlalu keras sehingga bisa dibuat menjadi bentuk yang diinginkan. Berikutnya adalah bahan keras. Material pembuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubahnya. Contohnya adalah bahan patung yang berasal dari batu, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sonokeling. Dan yang terakhir adalah bahan cor. Material pembuat patung berupa bahan yang tidak padat atau pakai bahan yang dilelehkan. Bahan tersebut akan menjadi keras dalam waktu tertentu. Contohnya resin, fiber, semen dan pasir, gipsum, serta logam. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buat sebuah karya patung dari bahan lunak. Kamu dapat membuat patung bunga bangkai atau patung yang lain yang kamu sukai ya anak-anak. Namun jangan lupa untuk membersihkan tempat setelah berkegiatan dan mencuci tangan dengan air bersih. Keringkan patung hasil karyamu. Jika masih belajar di rumah, mintalah bantuan orang tuamu untuk memfotokan karya, memvideokan saat bercerita, dan mengirimkan kepada guru secara daring. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.